Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaida dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. 1. Pasar bebas. Pasar bebas (free market) adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Karakteristik pasar bebas. Semua perusahaan membuat keputusan atas apa saja yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya. Masing-masing perusahaan mempertukarkan barang dengan perusahaan lain dan pada konsumen dengan harga yang paling menguntungkan. Harga berperan mengkoordinasi produk dengan mendorong investasi pada industri-industri yang menguntungkan. Keunggulan moral pasar bebas. Adanya praktek bisnis yang baik, etis, dan fair, menjamin keadilan melalui jaminan perilakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Adanya aturan yang jelas dan fair, bisa memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Pasar memberi peluang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak ada pengganti yang mirip dan ada hambatan perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Monopoli dibagi dua. 1. Monopoli alamiah. Pasar bersifat terbuka. Perusahaan unggul secara alamiah tanpa bisa ditandingi perusahaan lain. Perusahaan lain bebas masuk, tapi perusahaan lain tidak mampu menandingi kekuatan perusahaan pengusaha pasar. Ada produktif alternatif, tetapi produk tersebut sulit menyamai produk unggulan dan produk tersebut sudah disenangi konsumen. 2. Monopoli artifisial. Lahir karena persenggolan atau korupsi politis dan ekonomi antara pengusaha dan pengusaha demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Lahir karena pertimbangan rasional dan irasional. Pertimbangan pribadi tidak jadi masalah asal pasar tetap terbuka, ada persaingan fair, pertimbangan rasional objektif, serta tetap memperhatikan personal, moral, dan etika. Oligopoli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekalan barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Mirip dengan monopoli, namun kalau monopoli adalah pengusaha industri atas persetujuan pemerintah, namun oligopoli adalah pengusaha industri atas dasar kolusi pengusaha. Monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjualan yang banyak dan pembeli tunggal. Keadaan pasar di dalam monopoli berkebalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Penawaran diadakan oleh beberapa produsen atau penjualan hanya kepada satu pembeli atau konsumen. Ciri-ciri pasar monopsoni. Pasar monopsoni memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Biasanya penjual berjumlah banyak namun hanya ada satu atau beberapa pembeli. Barang yang diperjualbelikan adalah barang mentah. Barang mentah tersebut nantinya akan dijual kembali ke pihak lain. Harga ditentukan oleh pembeli. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan harapan penjual, namun akan tetapi diterima karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. Pendapatan tidak merata disebabkan oleh pembeli yang menentukan dan mempengaruhi harga. Pendapatan yang diterima oleh pelaku pasar monopsoni akan tidak seimbang karena kekuasaan yang tidak merata. Sering terjadi perselisihan.
Perselisihan antara penjual dan pembeli terjadi karena harga yang diberikan oleh pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Biasanya hal ini diatasi oleh pemerintah selaku pihak ketiga. Oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antara pedagang. Dalam oligopsoni, para konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai pembeli komoditas harganya dapat dikendalikan. Ciri-ciri oligopsoni. 1. Terdapat beberapa pembeli. 2. Umumnya pembeli adalah distributor. 3. Produknya adalah bahan mentah. 4. Harga produk cenderung stabil. Kelima, jenis barang sedikit. 6. Pendapatan merata. Etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Bisnis sudah merasuki seluruh umat manusia di dunia dan semua sendi kehidupan manusia. Karena itu, tidak satu orang pun luput dari bisnis. Semua manusia adalah konsumen, termasuk pelaku bisnis atau produsen sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan manusia, maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan bahwa dituntun untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekadar menawarkan hanya demi memperoleh keuntungan semata. Termasuk di dalamnya, para pelaku bisnis dilarang untuk menawarkan sesuatu yang dianggap merugikan manusia. Hanya saja para pelaku bisnis mempunyai anggapan bahwa mereka hanya memenuhi permintaan manusia. Jadi, mereka tidak bertanggung jawab atas sebuah barang atau jasa yang berpotensi merugikan manusia. Hal ini, bisnis lalu dianggap sebagai suatu aktivitas netral yang hanya ingin melayani kebutuhan dan permintaan manusia. Contohnya perusahaan rokok. Bahwa rokok itu merugikan kesehatan manusia, perusahaan tidak ikut bertanggung jawab. Hubungan produsen dan konsumen. Dalam etika bisnis, interaksi antara produsen dan konsumen selalu dikatakan bahwa hak konsumen harus dihargai dan diperhatikan. Persoalannya, apakah konsumen mempunyai hak? Pada umumnya, konsumen mempunyai hak kontraktual, artinya hak yang timbul dan dimiliki seorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. Menurut Manuel Fraser-Quest, Business Ethics 2001-278, sebagai berikut. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi kontrak yang mereka setujui. Tidak ada pihak secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak itu. Kontrak yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Kasus-kasus etika konsumen. Kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk, ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan produk sur tetapi juga diklorvos, zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A jenis semprot dan HIT 17A cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2016. Korbannya itu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Etika periklanan. Iklan adalah salah satu strategi marketing yang berguna untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk kepada masyarakat. Fungsi iklan. Fungsi sesungguhnya adalah menjual sebuah produk kepada para calon pembeli, dan apakah informasi yang dibawa iklan tersebut sifatnya hanya sebagai tambahan dari fungsi dasar dan biasanya informasi tersebut ditentukan oleh fungsi dasar. Jenis-jenis iklan. Iklan komersial dapat didefinisikan sebagai jenis komunikasi tertentu antara penjual dan calon pembeli.
Dan jenis komunikasi ini berbeda dari komunikasi lain dalam dua hal. Satu, iklan ditujukan pada khayalan ramai. Dua, iklan dimaksudkan mendorong sebagian orang yang melihat atau membacanya melihat produk yang dimaksud. Iklan non-komersial. Ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus disadari dan juga berisi pujukan atau ajakan serta mendidik dan memberikan pelajaran untuk masyarakat. Untuk tujuan utama dari iklan, non-komersial ini tidak menguntungkan suatu pihak saja, tetapi juga untuk keuntungan bersama atau disebut sebagai keuntungan sosial untuk sebuah masyarakat. Kasus-kasus periklanan. Cat Avian juga pernah membuat sebuah iklan yang menimbulkan kontroversial. Sebetulnya tidak ada masalah dengan klaim super keringnya. Akan tetapi, cara memperlihatkan cepat keringnya tersebut yang dinilai kurang baik. Bagaimana tidak, di dalam iklan tersebut, talent perempuan terlihat mengangkat dress secara eksplisit sampai ke paha. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.